Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Yufika dengan NIM 71014211189. Saya dari Lomba PAPA. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil review artikel saya dengan topik manajemen humas. Di sini sudah terdapat tabel perbandingan artikel kualitatif dan kuantitatif yang saya ambil dari sumber Scopus. Artikel yang pertama dengan pendekatan kuantitatif dengan judul Status of Internal Communication Research in Public Relations and Analysis of Published Article in 9 Scholarly Journals from 1970 to 2019. Dan artikel kedua dengan pendekatan kualitatif yang berjudul Cultural and Global Perspective to Relationship Management in International Public Relations, the Sinashilian Case Study. Nah, di sini ada beberapa aspek terkait perbandingan antara artikel dengan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Aspek yang pertama, masalah seperti apa? Pada artikel dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini berfokus pada tren komunikasi internal dalam hubungan masyarakat melalui analisis artikel yang dipublikasikan dalam 9 jurnal akademik antara tahun 1970 hingga 2019. Masalah yang diangkat adalah kurangnya pemahaman tentang bagaimana topik dan teori dalam penelitian komunikasi internal berkembang seiring dengan tantangan yang dihadapi oleh organisasi kontemporer. Pada artikel kedua, masalah utama yang diangkat adalah bagaimana perusahaan ekspor Chili mengembangkan strategi hubungan masyarakat atau PR untuk pabrik di Tiongkok dalam konteks pengaruh budaya Guanxi dan pendekatan global dalam manajemen hubungan antar budaya. Aspek yang kedua yaitu tujuan. Artikel yang pertama, dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren utama dalam penelitian komunikasi internal, termasuk topik, teori yang digunakan, metodologi, serta penulis dan institusi yang produktif dalam bidang ini. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan arah penelitian masa depan di bidang komunikasi internal. Untuk artikel dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perusahaan Chili mengelola hubungan PR mereka di Tiongkok dan apakah mereka menggunakan perspektif global atau adaptasi budaya dalam strategi komunikasi mereka. Aspek yang ketiga ada metode pengumpulan data. Untuk artikel dengan pendekatan kuantitatif, peneliti menggunakan metode analisis konten kuantitatif untuk mengumpulkan data dari 223 artikel ilmiah yang telah melalui proses peer review. Artikel tersebut dikumpulkan dari 9 jurnal akademik utama yang relevan dengan penelitian hubungan masyarakat. Sedangkan untuk artikel dengan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan datanya, data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur mendalam dengan 93 eksekutif bisnis Chili dan Tiongkok serta analisis situs web perusahaan Chili yang mengekspor ke Tiongkok. Aspek yang keempat yaitu ada analisis data. Untuk artikel dengan pendekatan kuantitatif, data dianalisis berdasarkan berbagai kategori seperti topik penelitian, kerangka teori, metodologi, jenis sampel, serta penulis dan institusi yang produktif. Penelitian ini juga mengeksplorasi tren publikasi dari tahun ke tahun untuk melihat perkembangan dalam topik komunikasi internal. Sedangkan untuk artikel dengan pendekatan kualitatif, analisis datanya, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan EMIC, di mana data dianalisis secara induktif menggunakan metode siklus pertama dan kedua. Proses pengkodean menghasilkan 49 kategori analitis dan 50 subkategori. Aspek yang kelima ada cara penulisan, hasil, dan pembahasannya. Untuk artikel dengan pendekatan kuantitatif, hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan statistik yang menunjukkan perkembangan tren, teori yang digunakan, serta metodologi penelitian.
Pembahasan juga mencakup interpretasi tren yang ditemukan dan rekomendasi untuk penelitian di masa depan, terutama dalam penerapan pendekatan interdisipliner. Sedangkan untuk artikel dengan pendekatan kualitatif, hasil dipaparkan secara deskriptif berdasarkan wawancara dan analisis situs web. Nah, pembahasan menekankan dominasi Guanxi dalam manajemen hubungan, di mana eksekutif Chili cenderung mengadopsi pendekatan budaya dalam praktik komunikasi mereka. Aspek yang selanjutnya yaitu kelebihan. Kelebihan dari artikel yang pertama yaitu artikel yang menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian ini menggunakan analisis konten kuantitatif yang menyeluruh terhadap banyak artikel, sehingga memberikan pandangan holistik tentang tren komunikasi internal. Yang kedua, penelitian ini memperkaya literatur komunikasi internal dan hubungan masyarakat dengan mengidentifikasi tren, topik, dan teori yang relevan. Yang ketiga, artikel memberikan rekomendasi yang jelas untuk penelitian masa depan yang dapat membantu pengembangan lebih lanjut dalam studi komunikasi internal. Sedangkan kelebihan dari artikel kedua yaitu artikel yang menggunakan pendekatan kualitatif. Yang pertama, artikel ini memberikan wawasan empiris yang kaya melalui studi kasus lintas budaya yang kompleks antara Chili dan Tiongkok. Yang kedua, fokus pada penggunaan Guanxi menawarkan perspektif baru tentang bagaimana praktik budaya lokal mempengaruhi hubungan bisnis internasional. Dan yang ketiga, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan global dan kultural dengan baik, menjelaskan bagaimana kedua perspektif ini berinteraksi dalam praktik hubungan masyarakat. Nah, aspek yang terakhir adalah kekurangan. Kekurangan dari artikel pertama atau artikel yang menggunakan pendekatan kuantitatif adalah artikel hanya menganalisis artikel dalam bahasa Inggris yang mungkin membatasi perspektif global dan tidak mencakup penelitian di luar konteks barat. Penelitian ini tidak memasukkan sumber lain seperti buku, jurnal perdagangan, atau majalah profesional yang mungkin dapat memberikan wawasan lebih kaya tentang komunikasi internal. Sedangkan kekurangan dari artikel kedua, yaitu artikel yang menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini terbatas pada konteks hubungan Chili-Tiongkok, sehingga temuan-temuannya mungkin kurang relevan untuk konteks lain. Yang kedua, tidak ada pendekatan kuantitatif untuk memperkuat hasil yang lebih luas, yang dapat menjadi batasan dalam menilai generalisasi temuan tersebut. Selanjutnya adalah esai. Yang pertama, terkait dengan definisi masing-masing pendekatan. Penelitian kualitatif dan kuantitatif merupakan dua pendekatan fundamental dalam metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan cara yang berbeda. Kedua pendekatan ini memiliki tujuan dan teknik pengumpulan data yang berbeda, serta lebih cocok digunakan dalam situasi tertentu, bergantung pada jenis pertanyaan yang diajukan. Pendekatan kualitatif berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena, kejadian, atau konteks tertentu dengan tujuan memahami makna, pengalaman, atau perspektif individu. Data yang diperoleh biasanya berbentuk naratif atau deskriptif melalui metode seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Pendekatan ini menekankan sisi subjektif data dan sering digunakan untuk memahami konteks atau dinamika sosial yang rumit. Di sisi lain, penelitian kuantitatif berorientasi pada pengukuran dan penghitungan aspek-aspek yang dapat diukur dari suatu fenomena. Data yang dihasilkan biasanya berupa angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Penelitian kuantitatif berupaya mencari hubungan sebab akibat, mengukur variabel, atau menguji hipotesis dengan cara yang objektif dan sistematis. Selanjutnya, kapan dan mengapa satu pendekatan lebih sesuai daripada yang lain? Pemilihan antara pendekatan kualitatif dan atau kuantitatif sangat tergantung pada tujuan penelitian dan jenis pertanyaan yang ingin dijawab. Penelitian kualitatif lebih sesuai digunakan ketika peneliti ingin menggali fenomena yang belum banyak dipahami atau ketika tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan baru. Misalnya,
Pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk memahami persepsi individu mengenai suatu pengalaman atau bagaimana konteks sosial tertentu memengaruhi perilaku seseorang. Ini sangat penting dalam situasi di mana data numerik tidak dapat sepenuhnya menangkap kompleksitas fenomena yang sedang diteliti. Sebaliknya, penelitian kuantitatif lebih tepat digunakan ketika peneliti ingin mengukur sesuatu secara objektif atau menguji hipotesis yang sudah ada. Pendekatan ini cocok untuk studi yang membutuhkan data dalam jumlah besar yang bisa dianalisis secara statistik, seperti survei besar atau eksperimen yang mengukur hubungan antar variabel. Penelitian kuantitatif lebih sering digunakan ketika peneliti ingin membuat generalisasi hasilnya untuk populasi yang lebih luas. Selanjutnya adalah contoh kasus di mana kedua pendekatan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sama. Sebuah contoh relevan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sama dengan memberikan wawasan yang berbeda dan saling melengkapi. Misalnya dalam kasus penelitian tentang demam berdarah dengue atau DBD. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data epidemiologi, seperti jumlah kasus berdasarkan jenis kelamin, usia, dan lokasi geografis. Sementara pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang efektivitas sistem surveillance melalui wawancara mendalam dengan petugas kesehatan. A. Pendekatan kuantitatif. Peneliti dapat mengumpulkan data statistik mengenai insiden dan prevalensi kasus DBD, angka fatalitas, dan tren peningkatan kasus. Data ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana masalah DBD di wilayah tertentu, seperti yang dijelaskan dalam hasil penelitian bahwa kasus DBD lebih tinggi terjadi pada laki-laki dan lebih umum terjadi pada remaja. Yang B, pendekatan kualitatif, peneliti dapat melakukan wawancara mendalam dengan petugas kesehatan untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem surveillance, seperti kurangnya sumber daya manusia dan masalah dalam pelaporan data yang tepat waktu. Informasi ini akan memberikan perspektif yang lebih dalam mengenai hambatan yang mungkin tidak terlihat dari data statistik. Dikutip dari artikel Sutriawan et al. Dengan demikian, penggunaan kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendapatkan data empiris yang mendukung, tetapi juga memahami konteks dan pengalaman di lapangan yang dapat mempengaruhi hasil tersebut. Berikut adalah referensi dari esai di atas. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.